sangat terharu dan sampai saya menangis. Karena dimulai babak penyisihan sampai semifinal itu kemarin banyak kecurangan kita lihat kan. Jadi waktu anak saya di final itu babak pertama sama kedua kami udah jantungan kali. Kayaknya enggak lah ini, tapi 33 detik terakhir puji Tuhan. Tuhan itu baik kali sampai nangis kami satu rumah. Mungkin heran tetangga ini kami menjerit di kamar itu bersama anak-anak. Makasih Tuhan. Sampai begitu di belakang menang abang mak. Terkejut kali sampai kayak mimpi. Tapi nyata rupanya Tuhan. Kami udah gini, kok nggak bawa medali emas dari Thailand ini, kayak merasa juga nggak ada yang mendapat medali emas nanti Tuhan. Karena waktu kalah kawannya si Arianta Tepu, aku juga udah nangis. Tuhan, tinggal anakku nanti bentar lagi. Mudah-mudahan. Tapi babak pertama kedua itu anakku udah banyak ketinggalan kan? Karena lawannya itu tuan rumah. Jadi, tapi itulah mungkin udah kehendak Tuhan pasti jadi bawa emas ke Indonesia. Dan yang kami dengar juga manajernya dideportasi. Mereka di sana hanya bersama pelatih. Jadi kami pun berdoa aja lah. Mudah-mudahan dapat emas. Puji Tuhan dapat emas. Bawa satu pun ke Indonesia udah puji Tuhan kali. Karena sempat nggak dapat kami pun pasti karena banyak kecurangan kami dengar. Kawan-kawan anakku ini ada berapa orang yang udah dicurangi. Jadi lawan tuan rumah itu kan berat kalau menurut kita. Jadi kalau nanti anak saya kalah, ya nggak ada lari emas, nggak dinyanyikan lah lagu Indonesia Raya di Thailand itu kan gitu pemikiran. Rupanya begitu 33 detik terakhir berbalik 2-1 memang. Terus 2 juri ngasih nilai. Terima kasih Tuhan, gitulah kami sampai kami menangis berjerit-jerit kayak udah ada yang kehilangan. Kurasa orang tetangga ini terkejut. Apalah orang ini ribut gitu. Sampai berteriak nangis terharu karena terharunya sudah mungkin lagi nih udah 2 babak di ronde 1-2 udah ketinggalan anakku. Jadi tapi puji Tuhan lah, mungkin itu jalan Tuhan harus bawa medali emas ke Indonesia. Aku sangat bangga lah, memang bangga kali karena anakku pun percaya pasti Tuhan tolong dia. Itu aja. Pasti, ini Bu, Jeffrey pelatnas dari kapan Bu latihan? Dari tahun lalu. Setelah selesai PON, bulan 9, bulan 10 kan di Kamboja. Bulan 11 dipanggil ke pelatnas. Bulan 12 bapaknya meninggal. Dia kembali ke pelatnas lagi setelah siap penguburan bapaknya. Jadi 1 tahun dia berjuang di pelatnas itu, nggak ketemu sama kami. Sampai inilah, mudah-mudahan bisa pulang. Karena masih banyak juga wawancara katanya. Semalam tadi dikabari mak, besok ada wawancara dari jam 11 lewat mama siap-siap ya katanya. Jadi aku bilang, memang sangat puji Tuhan lah ya Amang, aku bilang. Selama ini dia yang menguliakan adiknya, berjuang dia memang begitu meninggal bapaknya, betul-betul dia tanggung jawab dia banyak sama adik-adiknya ini. Luar biasa lah, tiap bulan dia ngasih uang belanja, mau ngasih uang kuliah adiknya juga sama untuk 4 orang adik-adiknya ini dialah yang bertanggung jawab. Karena bapaknya kan nggak ada pensiun. Jadi aku pun ya namanya tukang kusut kan kadang tiap hari nggak ada, kadang pun hanya satu minggu. Jadi aku pun sambil bikin kue basah juga. Namanya kan biarpun dikirim anak ya nggak mungkin terus nggak ada kegiatan kita, harus juga lah selagi masih bisa. Kerja di catering pun ku kerjakan, kerja di rumah orang pun disuruh bersihkan rumah ku kerjakan. Semua di mana anak ini kan 4 orang lagi masih sekolah, kuliah. Ini adiknya tahun depan tamat mau kuliah. Jadi masih banyak tanggung jawab dia. Yang gitu, kuliah? Kuliah di Nomensen 1 di Ilkom. 3 lagi Bu? 2 lagi. Satu udah di Medan, tapi baru-baru berangkat tadi malam ke Medan mau kerja sama keluarga. Tapi yang nomor 4 masih SMA, nomor 5 masih SMP. Mama datanglah. Karena setiap berangkat dia yakin 2 ibunya itu besar kosan, selalu dia cuci kaki kalau mau berangkat itu. Mau berangkat ke PON, waktu mau ke Kamboja juga, waktu di MMA pun dia dulu di Semarang. Terus itu kalau dia sekali pernah dia lupa minta izin karena aku nggak ada di rumah, pada waktu itu dia kalah. Oh iya? Iya, jadi dia yakin kalau dia nggak. Tapi ini kan kami video call,
Dia minta 2 video call, kami berdua, dan dia pun yakin. Dia pun tanpa permisi Pak sama aku dia udah yakin. Makanya sampai nangis histerisnya dia semalam di ruang ganti di Thailand itu hari tanggal 16. Kami semua orang kawan-kawannya udahlah, karena mungkin ingat bapaknya dia kan. Inilah hadiah Natal Pak. Pas bapak setahun pergi gitu juga dia. Berarti Bu, dari netizen kan setelah berita Jepri bersiar kan menang emas, sampai yang kenal-kenal Jepri bilang Jepri ini tulang punggung, keluarga pun kontrak pindah-pindah. Ya, Emang ya Bu ya? inilah rumah kami pertama setelah disantar kami ketiga lah ini. Tapi puji Tuhan itu dia juara PON, dia udah bisa beli rumah kecil di Jalan Bongbongan. Oh, udah. Ada rumah kecil, udah rencana tahun depan habis ini kami pindah ke sana. Dia udah beli, biarpun saya menambahi dari uang dia. Kebetulan ada dulu pesangon bapaknya sedikit. Udah ada rumah situ di Jalan Bongbongan Raya. Yang patur simpang Karangsari masuk dikit. Oh. Jepri sendiri Bu, secara pribadi gimana sih Bu? Aduh, luar biasa. Baik kali anak itu. Kalau bukan aku karena memuji. Sakit aja aku waktu dari muslim SMA, di waktu itu pernah saya mau operasi di Murni Teguh, saya dirujuk dari harapan. Dia itu kenapa mama terus mengatur adiknya, apapun yang ada, entah telur pun digoreng, dia selalu tunjukkan dia anak paling besar. Beda dari anakku yang pergi ke Medan itu, beda kali nih. Memang betul-betul anak pertama yang betul-betul dia menunjukkan dia anak pertama. Tanggung jawab dia betul-betul. Sakit bapaknya tahun lalu, kalau nggak ada dia mungkin sudah banyak utang kami. Iya ya. Dia lah yang membantu, sedikit pun gajinya pasti dikasih dia setengah dari gajinya sama kami. Selama dia sebelum ke PON ya, dia kan gaji sebelum PON selalunya dia ngirim sama kami. Bapaknya sakit udah 4 tahun, 2021 sampai 2024. Setelah kerja udah nggak kerja, mau 1 tahun itu kerjanya hanya 6 bulan. Ibu sendiri JP ngikuti SEA Games ini ada nggak nazar tertentu kalau Dia menang? bernazar kemarin, katanya kalau aku juara 1 pasti saya kasih 10% dari yang udah bonus itu. dibilangnya. Untuk Belajar dia itu udah mungkin di TikTok udah dilihat orangnya itu. Karena aku pun nggak dikasih tahu dia, tapi aku lihat dari TikTok. bonus itu. Dan najarnya itu bakalan dilaksanakannya. Nggak bisa nggak ditepati itu, emang aku bilang. Itu najar itu mungkin didengar Tuhan, makanya sampai diwujudkan juga ya. kan udah dibilang dari di banyak kecurangan itu, kami pun sudah ragu gitu sempat gara-gara kita lihat ada kecurangan tuan rumah. Cuman ya nggak bisa, kalau Tuhan udah berkehendak ya pasti terjadi itulah ya? terjadi. 33 detik Iya. terakhir kita aja sampai dengarnya sampai begitu, menang abang, anakku yang perempuan, aku udah nggak, udah gitu, tapi menang mak, menang. Terus di video call dia, kami belum ada berapa menit kemudian di ruang ganti itu nangis sekali dia, ma udah menang aku mak, katanya gitu. Udah istirahat dulu, kok masih coba, masih keringatnya masih gini, banyak kali keringatnya, tapi langsung video call dia. Nazarnya 10% itu apa bonus itu? Mbak Najarnya katanya mau bantu anak yatim sama orang yang susah lah, Oh, yang gitu. kekurangan makan, Sedekah lah ya. yang di jalanan kan, pasti banyak orang yang nggak mampu, dilihat dia pingin tolong 10% dari yang dia dapat. Itu najar dia, dan aku pun nggak melarang itu. Iya, itu keren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.